Saya Bu hancur, memang hancur. Tiap malam kita nggak bisa tidur Bu sampai pagi mikirin ini, apalagi waktu saya mau bersidang Bu. Saya hanya berdoa, ya Tuhan tolong aku Tuhan. Ini jalanmu Tuhan semuanya ini. Tolong aku bantu Tuhan. Hanya Tuhan lah tempat pengaduanku Tuhan. Itu aja doa-doaku tiap hari. Raja Namborum itu cabut, kita malu, kita rugi, yang untung pengacara. Ini aku nggak setuju kata-kata ini. Ya. Saya di sini sebagai pengacara tidaklah murni komersil bicara di sini. Ya. Dan saya juga selalu bilang, saya sudah sampaikan sama Namborum sebagai klien saya tidak menghalangi perdamaian. Saya berikan sepenuhnya sama Namborum kalau ingin berdamai. Karena konteks saya sekarang kan posisi saya dua posisi. Iya. Saya sebagai pengacara memang harus profesional sebagai pengacara. Tapi di satu sisi saya juga adalah keluarga. Keluarga dari orang suami ibu ini itu harus hormat sama kami. Kami itu derajat di atas tuh dalam adat itu kami tinggi. Bahasanya itu dalam bahasa adat itu hula-hula. Hula-hula itu harus disembah dia, hormat dia. Jadi nggak boleh sembarangan. Kami salah pun mereka itu ibaratnya nggak bisa macam-macam sama kami. Kami udah salah pun mereka masih harus hati-hati sama kami. Apalagi kalau dia di posisi yang salah. Itu hormatnya harus berlipat-lipat ibaratnya seperti itu. Sebenarnya kalau sama aku Bu enak dia sebenarnya. Kalau dia mau setia sama saya itu benar Bu. Udah saya bilang, kamu jangan macam-macam. Saya bilang sama suami saya, yang penting kamu baik. Ada ibaratnya sama keluarga kita ada lah ya, maksudnya. Pokoknya kita ke pesta bareng, tapi kamu jujur pokoknya jujur. Handphone aja nggak pernah terbuka. Sakit Bu, kalau dihitung itu 10 tahun loh Bu. Apa yang, maaf kalau boleh dikatakan kan syaratnya apa? Syarat utama yang pertama itu adalah kita mau tahu sikap dia. Apakah memang dia bersungguh-sungguh bisa meninggalkan wanita itu? Ya itu menjadi syarat utama dan pertama. Baru kita bicara yang lain. Karena di video-video sebelumnya yang dari hasil CCTV itu justru dibilang gini, waktu kasus itu terjadi, baik-baikin aja dulu dia. Iya. Supaya dia mau berdamai dan dia cabut. Setelah cabut baru gugat cerai kan. Waduh. Ah, yang mana yang benar? Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Dari hasil pembicaraan kami ya, yang bisa saya simpulkan, tapi menjadi catatan aja. Menurut saya memang ada terkesan gitu ya. Saya kasih catatan terkesan. Terkesan si suami dari Namborum ini yang inisial EH ini terkesan mungkin di awal merasa Namborum ini kan cuma ibu rumah tangga. Ya. Kemudian ada juga kesan bahkan dari si istri-istrinya ini dari hasil CCTV itu kan mereka tetap berkomunikasi juga, masih ada sesumbar bahwa keluarga mereka banyak. Nggak mungkin kita ditahan, tenang aja gitu kan. Meremehkan. Ya, dan dalam proses itu dari pengacara Namborum ini yang kami sekarang jadi satu tim ya. Kami juga sekarang jadi pengacara. Bahkan Namborum ini saya suruh tanda tangan pengacara khusus untuk menghadapi media. Makanya saya bisa tampil hari ini karena saya sudah tanda tangan surat kuasa untuk hadapin media. Kemarin juga pas acara sidang hari Senin yang lalu di Pengadilan Negeri Cibinong juga kita ada diwawancarai dari media juga, tapi kita memang udah berdasarkan kuasa. Jadi di situ kesan juga memang waktu di polisi itu ya ada intervensi dari keluarga mereka berusaha ini tidak mungkin. Dari pihak yang istri sirinya ya. Terutama dari suami beliau yang dari marga-marganya. Beda marga gitu ya. Intervensi, tapi dilihat nggak bisa gitu ya, karena polisi kan berjalan secara prosedural aja memenuhi unsur kan. Mungkin baru terakhir ini mereka sadari siapa di belakang dia, ternyata kok dia pintar sekarang kan. Tuhan Yesus. Kok dia kuat gitu kan. Nah di situ juga terjadi sebenarnya ada upaya perdamaian. Nah dan Namborum ini mengajukan, ya biasa kan kalau perdamaian mengajukan syarat ya. Tapi itu akhirnya deadlock, tidak mencapai kesepakatan.
Dan setelah saya masuk dalam kasus ini, setelah ada pertemuan kami Namburu ini dari keluarga ada telepon, saya sudah mulai juga ada komunikasi dan pembicaraan dengan pihak kuasa mereka. Iya. Beberapa minggu yang lalu juga sudah saya ditelepon bahwa apakah masih bisa perdamaian, ya. Cuman kenapa menurut saya nih sampai hari ini, kenapa misalnya perdamaian ini tidak bisa tercapai? Salah satu saya melihat mereka tidak memiliki cara bagaimana memaksimalkan itu perdamaian. Semakin orang harus mengerti juga. Karena kadang-kadang misalnya ada ucapan begini, ya udah berdamai aja. Kalau nggak berdamai, nanti yang kemarin kami somasi itu kami proses. Nah, berarti itu kan ada ancaman. Nah, itu kan tidak bagus ya. Jadi kalau saya maunya, ya kalau kamu berdamai aja, tapi jangan ancam. Makanya waktu itu saya bilang, bro, jangan begitu. Kalau mau berdamai aja. Kalau kamu ancam, silakan aja. Itu hak hukummu, hak hukum klienmu. Kalau menurut kamu itu memenuhi unsur, silakan lapor. Kami akan hadapin, saya bilang. Tapi kalau sungguh-sungguh berdamai, silakan. Apalagi ini kan orang Batak. Udah tahu bagaimana prosedur perdamaian yang benar itu. Seharusnya yang benar itu adalah keluarga besar dari marga suaminya harus datang ke kami, Simbolon. Itu ada prosesi adatnya, bawa makanan apa segala macam sebagai permohonan maaf. Itu mereka udah mengerti. Ya. Tapi itu tidak dilakukan sampai sekarang. Wah. Ya. Jadi kita mau apa? Ini pun di persidangan hari Senin yang lalu, beliau kan dihadirkan sebagai saksi ya. Saksi korban untuk memberikan keterangan bersama saksi yang lain. Ada 4 orang hari itu kita hadirkan, tapi yang sempat dari sisi waktu hanya 2 orang yang sempat diperiksa sama beliau. Nanti hari Selasa akan ada pemeriksaan saksi yang sisa 2 lagi. Nah, di situ pun ketua majelis menyampaikan, sudah disampaikan yang jelas, ini merupakan kasus yang memang masuk kategori bisa berdamai. Istilah kerennya sekarang, kalau masyarakat tahu, RJ namanya. RJ itu singkatan dari Restoratif Justice. Sekarang kan beberapa tahun terakhir ini, itu kan udah mulai dikembangkan ini asas restoratif justice, khususnya untuk perkara-perkara menyangkut keluarga, perkara-perkara kecil. Ya, di beberapa pengadilan kita lihat kan misalnya nenek-nenek mencuri pepaya, nggak seberapa harganya kan, masuk sampai ke pengadilan, nah, terjadi RJ. Gitu. Nah, ini ketua majelis sudah menyampaikan, ya pengacara Pak Jaksa silakan kalau mau RJ. Nanti kan kalau RJ ada akta perdamaiannya, nanti tinggal beliau mencabut, tapi tetap akan diputus memang. Akan diputus itu biasanya, bukan berarti prosesnya diberhentikan gitu, akan tetap diputus, tetapi nanti tuntutan jaksa adalah tuntutan bebas dari segala dakwaan gitu loh. Dia tidak menuntut lagi dia di penjara sekian tahun, nggak begitu. Jadi tetap akan diproses, tapi nanti tuntutannya adalah bebas dari segala tuntutan, tapi dari segala dakwaan. Nah, tapi yang kita coba lihat sampai sekarang itu menurut kami cara-cara mereka mendekati untuk perdamaian. Bahkan kemarin ya, atau semalam, ada juga pengacaranya menghubungi keluarga dari Namburu ini, tetap dengan cara-cara seperti itu. Kalau nanti tidak ada perdamaian, itu kami tetap ITE itu diproses. Ada lagi yang lain. Nah, ini saya bilang ini tidak cara yang elegan. Nah, makanya saya bilang sama Namburu, ya ini sebenarnya pengacaranya itu yang mungkin belum berpengalaman untuk melakukan mediasi. Kan ada teknik tuh bermediasi ya, beda dengan teknik beracara. Ya kalau apalagi kita kan, ibaratnya kalau minta itu kan nggak boleh tangan di atas. Memang kalau minta itu harus tangan di bawah. Betul. Apalagi dalam konteks adat kami, ya Bu ya Pak. Kami kan orang Batak itu ini. Nah, dalam konteks kami ini kan marga dari orang suami ibu ini, itu harus hormat sama kami. Kami tuh derajat di atas tuh dalam adat itu kami tinggi. Bahasanya itu dalam bahasa adat itu hula-hula. Hula-hula itu harus disembah dia, hormat dia. Jadi nggak boleh sembarangan. Kami salah pun mereka itu
ibaratnya wah nggak bisa macam-macam sama kami. Kami udah salah pun mereka masih harus hati-hati sama kami. Apalagi kalau dia di posisi yang salah. Oh itu hormatnya harus berlipat-lipat ibaratnya seperti itu. Tetapi ya itu maksud saya, itu yang kita sesalin. Kenapa tidak ada upaya itu? Mereka ini juga ngerti adat, kok nggak ada upaya itu. Kalaupun misalnya mau didampingi pengacara, silahkan boleh aja mendampingi kan, tetapi seharusnya dimaksimalkan lah. Ya. Jadi artinya dalam semangat sebagai orang Batak dan dalam semangat kasih kekristenan, apalagi beliau seorang yang Katolik yang taat, ya, bicara tadi novena segala macam itu, ya. Dalam semangat itu kan masih tetap Namboru ini ada pengampunan. Iya. Ya. Kalau memang mau, ya silakan maksimalkan itu perdamaian. Kalau misalnya Namboru ini nanti mengajukan syarat, kan wajar aja. Mungkin misalnya ada 10 nih syarat nih harus dipenuhi. Tapi kan dalam bermediasi, dalam berdamai itu, berunding itu, kan disampaikan lah, kami nggak bisa penuhi 10. Misalnya kami hanya bisa penuhi 8, kami penuhi 6 dengan alasan. Kan bisa. Tapi ini tidak ada konkret. Nah, kita pun merasa begini. Kita menahan diri, kita tidak akan mau lebih dulu menawarkan gitu loh. Karena yang butuh siapa gitu loh. Betul. Kita mau memposisikan diri seperti itu. Yang butuh siapa? Si itu kan yang butuh, mau berdamai. Itu. Jadi memang Namboru ini juga akan dalam posisi buah si malakama sebenarnya. Kalau tidak ada perdamaian, juga akan diproses. Kan saya bilang sama klien saya Namboru ini, kalau misalnya udah diproses nanti, kemudian habislah menjalani tahanan gitu ya. Kemudian bagaimana selanjutnya? Apakah dia boleh kembali ke rumah? Saya bilang gitu. Bagaimana? Karena belum cerai kan? Ya, kecuali kalau udah cerai gitu loh. Nah, Namboru ini sendiri tidak akan pernah melakukan perceraian. Ibaratnya dia tidak akan mau melakukan gugatan cerai kecuali dari pihak sana yang memulai. Ya kita nggak bisa larang, itu kan hak hukum. Dan Namboru ini memegang teguh janji pernikahannya dan iman Katoliknya. Katolik, Bapak Ibu tahu kan begitu keras soal itu. Ya, Katolik itu untuk perceraian no banget. Pokoknya no banget lah gitu loh. Kau harus sampai dapat izin sama Tuhan lah dulu baru bisa dapat itu. Iya, susah banget untuk mulai kalau di Katolik. Di Katolik itu ada istilah dispensasi, boleh mengadu ke Vatikan kalau mau dapat itu. Itu proses 10 tahun. Iya. Setelah 10 tahun hasilnya apa? Ditolak juga. Arahan dari majelis itu, ketua majelis. Ini merupakan kasus yang juga bisa dilakukan RJ, restoratif justice. Ya, pengacara, jaksa silahkan kalau mau. Tapi caranya dong gitu loh. Jangan telepon kami, udah gimana? Ya kalau nggak mau berdamai nanti kami proses juga IT. Kan nggak elegan tuh namanya. Jangan ngancam kita lah gitu loh. Ibaratnya ya sudah kalau memang juga mau masuk karena itu ITE ya nggak masalah juga gitu loh. Jadi dari awal kan kayaknya mengentengkan ya bahwa si Ibu Sembilan nggak mungkin lah sampai dia berpikir dengan kekuatannya ya. Dan mungkin sampai saat ini mungkin berpikir ke arah sana atau gimana? Atau mulai sedikit takut di sana, pihak sana? Iya, jadi ada juga pesan dari lapas melalui keluarga udah disampaikan ke Namboru ini. Tolonglah sampaikan kepada Namboru Muindo katanya. Suruhlah dicabut, malu kita. Ya, aku juga sudah terima hukumanku. Dia bilang begitu. Aku sudah 3 bulan mendekam di lapas. Saya di sini juga sudah banyak merenung, bertobat, sudah banyak beribadah. Ya, ada janji memang yang agak bagus tuh. Aku tidak akan menceraikan Namborumu itu. Pun dia tidak mau berdamai, aku akan jalani. Mau saya membusuk juga di lapas, saya akan jalani. Dan saya tidak akan ceraikan dia katanya. Tapi yang lucu ada satu. Yang itu yang membuat Namboru ini kadang-kadang ragu gitu. Karena di video-video sebelumnya yang dari hasil CCTV itu justru dibilang gini, waktu kasus itu terjadi, baik-baikin aja dulu dia, supaya dia mau berdamai dan dia cabut. Setelah cabut baru gugat cerai kan? Waduh. Nah, yang mana yang benar? Dan maksudnya itu siapa yang ngomong? Waktu itu
si suami saya ini ngomong sama keluarga apa temannya lah ya, udah tahu dia menceritakan bahwa saya udah dilaporkan gitu. Ya udah baikin aja dulu istrimu. Nanti setelah itu aku nggak tahu siapa ya. Nanti setelah itu kalau udah dia ini dicabut ya udah ceraikan aja langsung gitu. Tetapi yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, karena ada juga bahasa-bahasa di luar sana. Bahkan dari suami daripada Namburu ini yang jadi terdakwa ini, ada bahasa, suruh aja Namburumu itu cabut, kita malu, kita rugi, yang untung pengacara. Ini aku nggak setuju kata-kata ini. Ya. Saya di sini sebagai pengacara tidaklah murni komersil bicara di sini. Ya. Dan saya juga selalu bilang, saya sudah sampaikan sama Namburu sebagai klien saya tidak menghalangi perdamaian. Saya berikan sepenuhnya sama Namburu kalau ingin berdamai. Karena konteks saya sekarang kan posisi saya dua posisi. Iya. Saya sebagai pengacara memang harus profesional sebagai pengacara. Tapi di satu sisi saya juga adalah keluarga. Iya. Ya. Jadi saya tidak pernah menghalangi perdamaian. Bahkan semalam kami lama bicara berempat. Iya. Apa konsekuensinya kalau nggak bercerai bagaimana? Kalau begini bagaimana? Apa siarannya? Kita udah coba ini bicarakan. Ya. Jadi kita tidak pernah menghalangi. Jadi jauh dari apa yang diduga orang-orang di luar sana. Kalau pengacara kan maunya itu panjang supaya argonya tetap jalan. Itu tidak semuanya. Tidak semuanya nggak bisa digeneralisir. Tidak bisa digeneralisir seperti itu. Betul. Kecuali kalau saya ini murni profesional, Namburu ini seorang konglomerat, kita dibayar sudah sangat memuaskan gitu. Ini kan enggak seperti itu. Iya. Kalau pengacara yang hanya ingin membutuhkan materi biasanya malah mengacu kepada perceraian biasanya. Soalnya nanti dari harta gono gini ada dapat perceraian. Iya, jadi kalau kita terus mengarahkan ke perceraian sama harta gono gini, berarti kita kan paling tidak 2 perkara lagi. Iya. Satu perkara perceraian, satu. Habis selain cerai, kalau mereka nggak bisa berdamai tentang harta gono gini atau harta bersama, mau tidak mau nanti salah satu pihak akan melakukan gugatan terhadap atau bersama, berarti 2 perkara dong. Iya. Kalau kita mau bicara itu, berarti lagi, kan? Paling tidak 2 kali terima surat kuasa ya kan. Tapi kita nggak seperti itu. Iya. Kita lebih melihat sisi-sisi adatnya juga. Ya. Istilahnya yang saya lihat istilah gini, Bapak mendampingi Ibu Simbolon untuk menghadapi nih masalah hukum nih, karena kan Ibu ini kan tidak mengerti hukum dan pastinya supaya klien Bapak ini tuh tidak ditindas secara hukum. Betul. Untuk mencari keadilan. Dan kedua adalah Bapak itu kan membela haknya Ibu Simbolon juga. Seperti dan itu, makanya waktu sidang hari Senin yang lalu ya, kita bukan hanya saya yang datang, kita hadirkan cukup lumayan keluarga Simbolon untuk menunjukkan support moral bahwa Ibu Darmawan Simbolon ini tidak sendiri di situ gitu loh. Kita mau menunjukkan kepada mereka kepada siapapun di situ bahwa di persidangan itu kami datang banyak. Nanti hari Selasa juga kami masih datang. Bahkan ada salah satu Simbolon nanya, berapa orang? Mau butuh 1000 orang? Kita hadirkan. Tapi kalau negatif thinkingnya dipikir ini kayak perang suku nih ya. Perang apa? Perang marga. Jadi gini Bu ya, kan aku juga punya anak angkat kan. Jadi bukan cuma satu anaknya, satu ada anak angkat tuh. Jadi kebetulan saya waktu bersidang itu saya undang dia sama anak angkatku ini. Maksud saya dalam arti bukan dia mendukung sana, mendukung sini. Kan ibaratnya anak angkat kan aku masih sah suami istri dengan suami saya. Maksud saya datang dia ke situ, kalau ketemu sama papinya, dia ngobrol, ya gimana lah baiknya gitu. Ternyata setelah ketemu sama suami saya dengan anak angkatku ini, suaminya langsung dia omongin gini sama suami saya pas di ada ruangan ya untuk sebelum bersidang. Papi gimana kabarnya? Langsung ngomong gini suami saya, kamu pendukung siapa? Langsung gitu. Coba Bu, kemarin ngomong ke keluarga saya dari lapas tuh, katanya cabut aja, saya udah baik-baik. Gimana ini Bu, menurut Ibu ini? Kemarin bersidang marah sama ini, pendukung siapa? Seperti yang dikatakan Ibu kan ini kayaknya perang suami istri lah ya.
Tapi kalau memang ingin berdamai, kenapa ada kata-kata itu? Kalau saya melihat pasti adanya ego yang tinggi sih. Masih ada. Ego yang sangat Itu bergumul tinggi. dalam daging dia. Apalagi kalau orang Batak, ya maaf ya, yang belum sungguh-sungguh bertobat, egonya itu kan pasti tinggi sekali. Dia tidak mau merasa kalah dan tidak mau menunjukkan kalah. Tapi kalau dia bilang, oh baik-baikin lah, ya itu mungkin pada saat dia, ya manusia kan pasti ada hati nuraninya, ada saat-saatnya dia kalem, baik. Nah itu bicara seperti itu. Tapi pada dasarnya kalau saya lihat sih keegoan dan keangkuhan masih ada ya. Iya. Jadi memang karena saya itu kan Bapak Ibu besar di kampung gitu ya, di Tapanuli Utara. Masih ada itu keluarga-keluarga Batak yang bersifat konservatif, ya, konservatif terhadap adat. Kan kami sistem patrinial, ya. Patrinial berarti menganut mengikuti garis keturunan ayah atau suami. Jadi memang masih ada kecenderungan kadang-kadang pihak keluarga suami itu mau mengontrol segala-galanya. Ya. Mereka merasa paling berkuasa. Bahkan kalaupun ada nanti harta, mereka itu merasa anak perempuan itu gak ada hak. Iya. Itu gak ada hak, bukan ahli waris. Kalau di adat kami memang begitu. Tetapi itu kan sekarang penerapannya tidak lagi seperti itu. Tergantung. Mungkin kalau di tanah Batak, karena masih terikat dengan adat Batak, berlaku hukum adat Batak. Tetapi kalau sudah di dalam di perkotaan seperti di perantauan Jakarta, itu sudah tidak berlaku. Orang sudah terikat kepada KUH Perdata. Dan sudah ada putusan pengadilan yang menjadi acuan untuk ini, jurisprudensi. Kalau Bapak Ibu tahu kasus almarhum Teddy Pardede. Nah, itu seorang kaya raya ya. Orang kaya di Medan, Teddy Pardede, ada hotelnya segala macam. Johnny Pardede. Johnny Pardede, ada juga yang sempat anaknya jadi gubernur Sumatera Utara tuh ya. Nah, itu tadinya mau diterapkan hukum adat di situ, bahwa hanya anak laki-laki yang mungkin anak perempuan hanya dikasih aja. Tapi anaknya yang perempuan yang paling besar itu, yang Saryati Siregar nggak mau terima, akhirnya melakukan gugatan. Dan diputus, akhirnya apa? Dibagi rata secara hukum perdata, menang mereka. Nah, itu bisa menjadi jurisprudensi. Nah, itu juga yang saya harapkan sama orang-orang Batak di perantauan ini ya. Jangan lagi konservatif. Saya sebagai orang Batak pun sekarang saya tidak mau konservatif lagi. Ya. Apalagi sebagai seorang Kristen kita, kasih aja lah. Toh juga saudara kita yang perempuan kan manusia juga. Ya, kalau ada yang bisa dibagi, bagi aja, ngapain gitu loh. Apalagi nggak mampu ya Pak. Iya, apalagi tidak mampu. Jadi tolonglah, hilangkanlah itu konservatisme itu yang dari kampung itu. Yang saya mau tanya juga bagaimana setelah ini untuk mengenai apakah sudah ke arah yang ke harta? So, kalau saya sih nggak pernah kita ngomongin masalah harta gono gini. Mungkin ya nggak tahu, kalau menurut kepribadian saya diri sendiri tidak pernah mengarah ke harta gono gini. Yang tadi sempat Ibu bicara bahwa ini kalau tidak diseret ke ranah hukum, itu ada kemungkinan pihak sana itu ingin menguasai harta. Enggak sih, kayaknya menurut aku kayaknya nggak ada. Yang seperti yang dikatakan. Ini murni hanya cinta aja ya, penyelewengan cinta ya. Iya. Kalau memang begitu nanti ya secara hukum ya kita hadapin itu aja. Kalau saya masalah harta gono gini sih, ya kebetulan kita nggak terlalu banyak sih harta gono gininya. Berapa sih Bu, gitu aja. Jadi wanita itu bukan intens untuk kesana juga ya? Ya mungkin bisa jadi Bu, kenapa bertahan sampai saat ini? Kalau nggak menjanjikan. Nah tapi kan masalahnya biasanya income suami itu, maaf, dari mana bisa menyokong perempuan ini? Ya mungkin selama ini aku dibohongin ya, mungkin ada usaha dia juga mungkin. Dibilang kalau sampai di rumah itu kan ngomongnya ya nggak ada uang, gagal. Bukannya dia nemenin ibu kan kalau nggak setiap harinya di sama aku kasih kebebasan juga buat dia. Gitu. Ibaratnya biong-biong tanah apalah yang bisa dikerjain. Cari usaha lah, objekan ya. Ternyata mungkin usahanya itu mungkin ada, mungkin nggak dikasih tahu sama aku. Nah itu Bu, aku sama suami saya itu gimana ya, biar dia supaya dihormati orang lah gitu. Nah sekarang setelah kasusnya ini kan sedang berjalan ya Bu ya, dan pihak sana kan pastinya mengharapkan Ibu mencabut gugatan kan. Tetapi sekarang apa yang boleh saya tahu dari
hati Harapan ibu, ibu. harapan ibu, perasaan ibu. Kalau saya sih ini kan udah narah hukum ya Bu ya. Inilah buat untuk suami saya nggak melakukan semena-menanya sama perempuan, terutama saya sendiri. Selama ini kan saya setia sama dia. Saya percaya ya. Sebelum aku ketahuan dia berselingkuh juga saya nomor 2. Pokoknya itu yang paling baik suami saya itulah sebelum kejadian itu. Setelah kejadian itu ya kepercayaan saya memang hilang. Tapi nggak terlalu 100%, masih saya kasih 80% lah. Maksud saya buat dia gitu, maksud saya masih ada kepercayaan dikit lah sama dia gitu. Tapi membuktikan ini setelah saya pasang CCTV itulah nggak ada lagi, saya rasa Langsung biar gitu udah ya. nggak ada. Oke. Nggak. Itu Emosi. kamu bohong, nggak percaya aku sama kamu, nggak. Kecewa berat Aku, ya. shock saya. Itu aja. Sama dia mau dibilang mau berdamai, oke, nggak apa-apa berdamai untuk masalah itu asal ada kriteria yang kita ada syaratnya lah gitu maksudnya. Supaya sama-sama enak lah ya, Sama-sama karena enak. ibu udah disakiti juga Iya, kan. aku sakit Bu. Kalau dihitung itu 10 tahun loh Bu. Apa yang Menderita. maaf kalau boleh dikatakan kan syaratnya apa? Kalau saya tangkap dari Bapak tadi bilang kan sebenarnya you rendah hatilah, datanglah baik-baik. Itu mungkin salah satu syarat utama kali ya Bu ya. Dan kalau boleh tahu Yang syarat terutama itu apa? yang lain. Ya, kalau nggak bisa saya ucapin Oh, di oke. sini. It's Ini okay. keluarga ya. Iya, it's keluarga okay. ibaratnya Oke. kita. Tapi yang pasti yang saya pikir bisa diucapkan di sini, syarat utama yang pertama itu adalah kita mau tahu sikap dia. Apakah memang dia bersungguh-sungguh bisa meninggalkan wanita itu? Udah itu menjadi syarat utama dan pertama. Baru kita bicara yang lain. Jadi kalau itu tidak bisa, ya memang tidak usah bicara lagi. Ya, Kan itu. tujuannya Karena yang diharapkan oleh Bu Dermawan klien kami itu adalah meninggal. dengan perdamaian itu adalah bagaimana bisa keluarganya utuh kembali kan. Berarti kan otomatis syarat pertama dan utama Meninggalkan wanita itu. hal itu baru kita boleh bicara. Ya yang lain. itu wajib sih. Itu Karena syarat yang memang utama. karena kembali ke pernikahan yang Iya. sah di dalam mata Tuhan kan dia harus kembali lurus. Iya. Dia harus meninggalkan itu dosa kan. Kalau itu tidak perzinahan. bisa dilakukan, ya ngapain bicara yang lain? Iya, susah. Akhirnya kita kompromi dengan dosa. Iya. Apa dia mau minta pemahaman dan penerimaan, ya sudah, kamu tetap istriku tapi aku tetap di sana, ya kan? Nah, itu nggak bisa nggak jadi bisa. kan? Iya. Setuju Pak. Wah, itu bisa terjadi hanya dalam mimpi mereka. Iya. Betul. Setuju. Jadi harus fair iya. dan harus gentle jadi Iya, seorang gitu. pria itu ya. Harus gentle. Ini juga saya ini dari Tuhan ya Bu ya, petunjuk Tuhan semuanya ini. Selama ini kan saya bingung, mana ini saya bohong apa tidak gitu selama 10 tahun loh Bu. Batin terus, gue bareng sama dia tapi hatiku itu gimana sih sama dia gitu loh. Kayak ada dibohongin ya itu mungkin masih nggak nyaman aja. Nggak nyaman. Iya. nggak percaya ya. Ya kalau kita makan tuh makan di restoran apa warung kecil itu sama suami, kok nggak mau bayar gitu loh. Kadang-kadang gitu kenapa nggak mau bayar padahal dia laki-laki ya. Kalau laki-laki malu dong masa perempuan yang bayarin. Di situ juga ada pikiran, kenapa sih harus dari kantong gue terus? Tapi nggak masalah lah begitu kadang-kadang nih lapang dada gitu. Ya udah Pak, nggak punya duit apa gitu. Tapi setiap hari pergi pulang malam. Gitu, katanya boro-boro nggak ada duit. Ya itu setelah terjadi CCTV, pasang CCTV itu, waduh, skincare-nya, rumahnya semua dibeli Bu. Isi kulkasnya kosong diisi. Sebenarnya kalau sama aku Bu enak dia sebenarnya. Kalau dia mau setia sama saya itu benar Bu. Udah saya bilang, kamu jangan macam-macam. Saya bilang sama suami saya, yang penting kamu baik. Ada ibaratnya sama keluarga kita ada lah ya, maksudnya. Pokoknya kita ke pesta bareng, tapi kamu jujur. Jujur, pokoknya jujur. Handphone aja nggak pernah terbuka. Pasangan itu harusnya handphone itu saya yang terbuka. Dia bisa tahu pin saya tahu pin dia. Kan namanya Kalau dua udah nggak menjadi boleh satu. dibuka itu berarti ada something Ada wrong. sesuatu. Nah tapi yang mau saya tanya, ya namanya kita di dalam Tuhan ya Bu ya. Kita kan diajarkan mengampuni 70 kali 7, artinya sedosa apapun suami ibu ya tetap kita sebagai anak Tuhan kita selalu bisa mengampuni dia ya Bu ya. Nah kalau misalkan suatu hari, saya percaya setiap orang punya waktunya kalau dia akan kembali kepada jalan yang benar sih. Jadi mungkin kalau suatu hari kita nggak tahu bagaimana Tuhan perdamaikan lagi, bisa kembali lagi membangun bahtera rumah tangga,
Ibu tetap kasih kesempatan. Kayaknya sementara ini belum bisa aku jawab itu karena belum meyakinkan, saya rasa. Belum. Ya, memang proses. Belum. Ya kayak saya sama istri juga pernah mengalami yang namanya titik kegagalan itu. Tetapi ya satu hal, kerendahan hati, kita mau saling belajar menerima satu sama lain. Saat ini ibunya lagi proses terluka dan kecewa, tapi yang saya ingin hanya memberikan kata-kata tuh gini, biarkan proses luka itu berlalu dan biarlah datang pada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Nanti pada saat Tuhan sudah menyembuhkan luka batin ibu akan disanggupkan untuk menghadapi perkara ini dengan lapang dada, dan Tuhan yang akan tuntun untuk selanjutnya. Seperti itu sih. Kalau saat ini ibu seperti itu, kita wajar, saya sebagai manusia dengan yang disakiti gitu. Betul, proses. Iya. Karena ada dua respon, ibu-ibu yang disakiti dia mungkin akan mendiamkan, tapi makan hati, makan dalam, bisa sampai sakit. Tapi mungkin ini ekspresi ibu untuk dikeluarkan, dan ini juga sebenarnya menurut saya bukan salah-salah banget, karena kan dengan hukum juga kan pemerintah juga diciptakan Tuhan kan. Nah, ibu ekspresinya melalui jalur hukum, jalur baik-baik. Toh dia di penjara juga bukan yang dikebukin, bukan yang dijahatin kan. Cuman untuk mungkin saya memandangnya proses penertiban dia. Dia sedang disiplinkan Tuhan, itu yang saya tangkap ya. Ya mungkin memang harus berjalan seperti ini kan, kita nggak pernah tahu Tuhan sedang mendisiplinkan suami. Tapi yang saya hanya bisa katakan, tetap ibu berdoa biar proses ini Tuhan yang bawa, dan intinya yang kita harapkan adalah pertobatan pastinya. Tapi saya juga harus fair ya, maksud saya suami bertobat, tapi saya percaya dari sisi istri juga harus ada, mungkin Tuhan bisa bicara apa sih yang harus direspon kepada suami, supaya suami ini benar-benar datang kepada Tuhan. Amin. Jadi biar dua-duanya sudah beres, indah, bersatu di hadapan Tuhan, itu akan indah sekali, karena dua-duanya udah beres. Seperti itu sih Bu. Iya. Dan untuk, saya mau nanya untuk anak bagaimana dalam waktu ibu mengambil keputusan ini? Anak juga mendukung ya? Enggak? Ya, anak-anak saya mungkin udah, setelah saya ceritain masalah ini udah lama juga, mama kok nahan-nahan gitu, sampai gitu nangis berdua sama anak saya. Kok mama nggak dari dulu menceritakan semuanya ini? Terus aku bilang sama anak saya belum waktunya menceritakan sama kalian karena kamu posisi masih kuliah, nanti psikologmu terganggu. Kata saya sama anak saya, mungkin inilah waktunya dikasih Tuhan. Selesai semua dulu sampai punya cucu ya Bu ya. Jadi mungkin ini yang terbaik mungkin kata Tuhan. Istilahnya waktu melakukan ini nggak semua shock, anak-anak juga udah menerima, udah sadar, udah tahu lah ya, bisa menerima secara dewasa ya. Ya saya anggap ini sih kayaknya masa pendisiplinan, proses pendisiplinan buat suaminya sih. Iya. Dan ya, tapi gini Bu, waktu persidangan itu, waktu saya lihat sama perempuan ini, kayaknya saya melihat ya feeling saya gitu. Kayaknya gimana ya, saya lihat dari segi, aku lihat sebentar gitu ya, kayak merasa gua hebat, gua hancurin loh kayak gitu. Itu ada itu. Tapi aku berdoa dalam hati gua waktu di persidangan, kamu udah puas lihat kami kayak gini, sama suamiku gitu pada waktu itu. Tapi aku yakin sama yang di atas nggak bakalan kamu bisa. Ya. Aku yakin itu aja sama Tuhan. Tuhan adil Bu, pembalasan itu milik Tuhan. Iya. Kita ampuni, karena saya percaya apa yang ditabur pasti dituai Bu. Iya. Tidak ada yang luput dari hukuman Tuhan. Saat ini emang lagi hancur-hancuran. Iya. Tapi saya percaya pasti Tuhan bekerja dalam segala hal Bu. Hati saya Bu hancur, memang hancur. Tiap malam kita nggak bisa tidur Bu sampai pagi mikirin ini, apalagi waktu saya mau bersidang Bu. Saya hanya berdoa, ya Tuhan tolong aku Tuhan. Ini jalanmu Tuhan semuanya ini. Tolong aku bantu Tuhan. Hanya Tuhan lah tempat pengaduanku Tuhan. Itu aja doa-doaku tiap hari. Ya. Kita boleh doain Ibu. Boleh, saya pegang tangannya, kita doakan ya, nama Yesus. Bapa kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau tahu isi hati daripada Ibu Dermawan Tuhan Yesus yang hari ini Tuhan yang merasa sangat sedih Tuhan Yesus. Tuhan kuatkan hatinya Tuhan. Tuhan berikan dia kemampuan Tuhan untuk melepaskan rasa sakitnya Tuhan. Yang begitu lama Tuhan dia merasa dikhianati Tuhan.
Kami percaya Engkau Allah adalah kasih Tuhan. Biarlah sumber kasih daripada Allah Tuhan saat ini boleh turun di dalam hati Ibu Dermawan Tuhan Yesus. Biarlah sekiranya Tuhan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu memenuhi hatinya Tuhan Yesus. Dan biarlah ia dimampukan untuk melewati masa-masa sulit itu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Dermawan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ibu pasti bisa menjadi Pasti penolong bisa, buat Bu. suaminya. Amin. Masih bisa. Yang penting tujuan ibu adalah untuk menolong suami kembali pada Tuhan. Amin. Ya, Amin. lepas dari segala roh-roh jahat yang ingin menghancurkan dia lebih dalam lagi. Amin. Oke. Terima kasih. Yes, Pak, mungkin ada pesan sesuatu buat pemirsa. Ya, terima kasih ya buat pemirsa sekalian. Apa yang dialami oleh klien kami Ibu Dermawan ini menjadi kita bisa mengambil contoh ya. Memang di zaman sekarang ini itu setiap keluarga sekarang mengalami tantangan yang begitu besar ya, yaitu menjaga keharmonisan keluarga, juga menjaga keharmonisan kepada anak-anak. Sekarang ini karena kecanggihan zaman, kecanggihan teknologi, ini tantangannya luar biasa. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan doa Bapak kami itu kan ada salah satu di situ, Jatuh dalam pencobaan. jauhkanlah kami dari pencobaan. Memang betul-betul setiap hari kita itu, jangankan keluar dari rumah, di rumah pun kita setiap hari ada pencobaan Iya. melalui media-media elektronik ini. Jadi ini menjadi tantangan bagi setiap keluarga, kalau terutama keluarga Kristiani gitu ya. Berarti kunci di sini memang adanya komunikasi di keluarga yang baik, kasih gitu ya, kasih antar pasangan dan juga kasih kepada anak. Ya. Karena dengan kasih kepada anak-anak itu, kalau dia merasa di rumah dicintai, merasa disayangi, dia bisa lebih kuat menghadapi cobaan-cobaan. Benar. Dan keterbukaan, paling penting. Benar. Keterbukaan. Kepada anak saya juga, istri saya menyampaikan itu, apapun yang terjadi di luar, kamu harus bicara sama mama. Jangan kamu hanya lihat saya sebagai mama, tapi saya sebagai temanmu. Dan puji Tuhan, itu anak saya selalu bicara. Amin. Jadi, tapi kalau kita terapkan di rumah kita sebagai orang tua dengan otorisasi yang kuat, yang membuat anak tidak berani bicara, apalagi kalau dia sudah agak melakukan kesalahan, itu dia bisa terjerumus lebih dalam. Jadi kita harus menerapkan itu, ada keterbukaan itu. Kita tak mencintai dia apa adanya. Jadi inilah menjadi pesan. Dan kalau di keluarga-keluarga kita, terutama yang Kristiani terjadi seperti ini, yaitu tidak ada yang luput dari kesalahan. Seperti tadi Bapak Ibu bilang pun pernah di titik nadir. Tapi kalau ada keseriusan untuk menyelesaikan, sebenarnya selalu ada jalan. Betul. Apa yang dirasakan dan dialami oleh Ibu Dermawan semua dan klien kami, kurang lebih dia memendam ini 10 tahun. Kuat loh. Itu bukti dia ada kasih sebenarnya. Dia masih menunggu suaminya kembali. Ya. Tetapi setelah 10 tahun dia tetap curiga, dia tetap tidak percaya bahwa ada kecurigaan, tapi dia belum punya bukti. Akhirnya mereka punya ide, Tuhan memberikan jalan, dipasang CCTV, jadi tahu semua. Akhirnya diambil jalan ini. Makanya tadi sampaikan di pembukaan, ini sebenarnya jalan yang tidak enak. Karena ini masalah keluarga. Ini jalan yang memang mau ditempuh, tapi juga sesuatu yang sulit untuk dijalani. Makanya saya meminjam dari dalam istilah hukum. Ini ultimum remedium. Ini memang obat, nggak ada lagi obat lain. Obat-obat sebelumnya udah dicoba. Ya. Tapi itu pun saya sangat sepakat tadi itu. Kalau klien kami Ibu Dermawan sepakat, dia tidak pengen cerai sampai maut memisahkan. Ya kita lihat nanti kepada suaminya,
Apakah justru suaminya bisa menerima bahwa dia tidak melihat ini sebagai pembalasan dendam sama dia, tapi ini sebagai penghukuman yang membersihkan dia, bisa kembali lagi kan dengan waktu gitu loh. Dengan waktu tuh segalanya bisa indah kembali. Betul. Ya, saya dalam pengalaman hidup saya banyak persoalan-persoalan itu memang nggak bisa diselesaikan pada saat itu, tapi waktu akan menjawab. Betul. Setuju Pak. Orang butuh memang healing. Proses. Itu butuh proses. Baik di sisi Namburu saya, tapi kalau itu bisa terjadi, sebenarnya di situ indah yang luar biasa nanti. Jadi kata-kata ada pesan dari suaminya beliau yang sekarang jadi terdakwa ini pun ada menjanjikan di situ. Dia bilang apa? Saya sudah jalani 3 bulan, saya tetap bertahan, saya sudah banyak berdoa, bertobat di sini, beribadah, dan saya akan jalani. Pun nanti Namborumu katanya tidak mau mencabut itu, saya akan jalanin. Tapi dia bilang, ini saya pegang kunci ini, dan kita nanti butuh waktu yang akan menjawab. Dia bilang apa? Saya tidak akan pernah menceraikan dia. Wah ini kan sebenarnya luar biasa itu. Tapi tunjukkan. Ibu Simbolon sendiri, Ibu Darmawan tuh kelihatan memang lembut hati orangnya. Iya, kalau dari cerita beliau pertama tadi kan kita bisa simpulkan kan, bahwa beliau sebenarnya terus berharap, memberi kesempatan dan berharap kepada suaminya untuk kembali. Artinya gini, dia Ibu Darmawan kan udah patah semangat pas dengar CCTV itu bener-bener udah ambles kan kepercayaannya ya. Nah dari pihak sana dong sekarang membangun kepercayaan itu kan, maksudnya begitu ya Bu ya, nggak bisa langsung oh ya saya maafkan terus kita baikan lagi karena udah trauma kan. Dan saya percaya tadi yang Ibu bilang itu, memang itu saya bilang sama Namburu butuh bantu dia. Bagaimana kami meyakini dia ada di dalam kuasa gelap dengan pihak-pihak itu. Nah, bisa jadi menurut kami bahwa dia terpengaruh. tindakan pikirannya sudah bukan di dalam kesadaran dia yang sepenuhnya. Biasanya gitu. Apalagi kalau udah udah lama, terpengaruh kuasa gelap. Ini udah lama, udah 10 tahun berjalan. Udah lebih malah 10 tahun. Ya? Udah mulai 2013 sebenarnya mereka tuh menikah siri. Nah, makanya saya bilang sama Namburu, bagaimana cara Namburu bantu itu Bang Buru? Apakah berdoa atau bagaimana supaya bisa dia lepas dari situ, dia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya dan bisa suatu saat kembali kepada keluarga. Ada beberapa keluarga seperti itu kan, dan bisa kembali, bahkan kelihatan jadi indah banget setelah bisa jadi karena kesaksian. Tuhan di atas segala-galanya Pak. Oke, pertanyaan terakhir yang saya masih menggelitik tuh gini, 10 tahun lalu pas Ibu tahu dia menikah siri secara bukti udah ada, saya tanya dari Bapak dia, kalau misalnya Ibu Darmawan melaporkan ini dan menjadikan ini kasus hukum supaya itu bisa pembatalan atau gimana Pak kalau secara hukum? Misalnya kalau andai kata 10 tahun lalu Bu Darmawan udah tahu itu surat nikah siri itu seharusnya tindakan secara hukum itu harus dibatalkan atau gimana itu? Tidak ada Bu, jadi nikah siri itu kan tidak ada hukumnya. Maksudnya tidak ada, kalau batalkan itu kan harus ada objek yang harus dibatalkan. Kalau misalnya nih orang yang menikah ada buku nikahnya, kalau yang Kristen itu ada akta nikahnya kan, sudah tercatat kan, ada nomornya. Itu menjadi objek gugatan untuk dibatalkan. Oh itu nggak ada dasar ini hukumnya kan tidak diakui negara. Ini hanya secara agama gitu loh. Secara agama, tapi ya kata kalau aku pernah dengar ada tuntutannya bahwa harus menafkahi juga. Kalau nggak salah dituntut secara agama ya. Iya. Jadi apakah suami takut terikat itu kah sampai nggak berani lepas, itu pertanyaan saya gitu. Iya nggak masalah sebenarnya, nggak ada masalah itu. Suaminya itu apakah takut untuk dituntut oleh pihak sana karena ada tuntutan agamanya? Atau apa ya? Enggak, kalau menurut saya itu nggak ada ketakutan di situ. Kalau memang ada tuntutan nanti bisa dihadapin aja gitu. Emosional. Nah makanya begitu ketahuan ini pernikahan siri dan Namburu ini udah ketemu dengan mereka, bahkan dengan istri-istrinya udah ketemu. Nih aku nih suaminya, istrinya loh. Sebenarnya kuncinya adalah di suaminya akhiri. Karena secara hukum nggak bisa kita gugat di pengadilan untuk membatalkan pernikahan mereka karena bukan menikah secara mereka tidak nikah. Enggak, tapi kan dia menikahnya itu kan tanpa izin istri pertama tuh kan sebenarnya udah bisa kan akhirnya masuk kan? Itulah pidana, jadi beda kan, bukan perdata. Pidana ini yang masuk. Iya, maksudnya kalau dari kemarin 10 tahun yang lalu dilakukan itu sebenarnya bisa kan?
Bisa. Cuma kan Begitu dikasih tahu kesempatan. sebenarnya Namburu kalau mau Iya. lapor bisa. Iya. Makanya kan disitulah saya bilang Cuman tadi. Bu Darmawan itu masih ingin Iya. memberikan maaf. Makanya ya saya kan? bilang ini bukan muluk-muluk ucapan saya tadi. Apa yang dilakukan oleh Ibu Darmawan Simbolon klien kami ini adalah memang sudah tidak ada lagi jalan. Inilah istilah saya tadi, ini adalah Ya, Obat ultimum remediumnya itu. Jadi luar biasa ya, ini sebenarnya banyak banget yang bisa diulik, apalagi ini Pak Bangun ini pengalaman di dalam hukum ini banyak banget. Kita juga sebenarnya kalau mau tanya banyak banget ya, apalagi di dalam kasus pernikahan di Indonesia marak sekali ya. Iya, Masalah jadi kecelakaan ya, Bu, kasus ya. terbesar itu apalagi di Jawa Barat, hampir semua Jawa Timur, Jawa Tengah itu Apa tuh? itu kasus-kasus terbesar ya secara kuantitatif ya, Yes. itu adalah kasus perceraian. My God. Jadi artinya banyak keluarga-keluarga di negara kita ini yang gagal dalam pernikahan. Dan itu butuh penelitian ya, supaya mengetahui akar permasalahan apa. Salah satu akar permasalahan yang kita tahu secara umum ya, itu adanya budaya nikah dini, Iya, nikah betul. muda itu orang-orang yang nikah muda mungkin 90% lebih itu gagal. Kenapa ya? Memang dia belum siap menghadapi, baik secara mental, baik secara ekonomi. Kan makanya banyak istilah, emang nikah itu bisa dengan Mudah cinta. cinta doang. Nggak bisa, emang besok kalau butuh makan bisa cinta. Makan itu cinta katanya. Begitu sudah besok tidak ada nasi di rumah, piring berterbangan. Kan itu kira-kira. Awalnya manis ya, menikah gampangin ya. Itu. Jalaninya itu. Belum tentu, belum juga diuji kesetiaan kan. Iya. Komitmen, orang belum tahu pernikahan itu adalah sebuah komitmen. Jadi kalau negara kita bicara tentang ketahanan, ada bicara ketahanan ekonomi, ketahanan pangan. Nah, ya ini. Ketahanan rumah tangga mana? Iya, negara yang menurut saya ini perlu Kayaknya harus campur, bikin nih. menggandeng institusi-institusi agama. Masyarakat, ya Apa acara agama. program apa yang harus dilakukan supaya terjadi ketahanan Yes. keluarga? Karena keluarga tuh penting loh. Ya Pak. itu fondasi, Iya, kan fondasi keluarga buat menjadi negara. masyarakat, masyarakat akhirnya menjadi negara. Yes, iya, betul. Saya pikir ini penting. Betul. Kalau Jadi- keluarga hancur ya negara supaya kopong jadinya. Jadi setiap keluarga yang punya masalah kan faktornya beda-beda. Tapi kan bisa kita akhirnya nanti inventarisir, mungkin ada 10 faktor. Jadi nanti obat setiap permasalahan kan beda. Oh, orang ini permasalahannya di ekonomi misalnya. Iya. Oke, apa yang bisa dilakukan negara? Apa yang dilakukan oleh institusi keagamaan ini? Jangan cuma ngomong-ngomong di mimbar itu, ya. Apa? Oke, coba carikan dia pekerjaan, UKM atau usaha. Kan coba. Sekarang kan udah mulai banyak ya. Malah sekarang Iya. banyak PHK Pak, bukannya Ya, makanya. nyediain lapangan pekerjaan malah PHK. Sebenarnya terutama institusi-institusi keagamaan kita, aku selalu bilang, saya tidak mau sekarang institusi keagamaan itu terlalu banyak berteori dengan kubah-kubah. Kita butuh khotbah yang nyata. Yes. Makanya sekarang contoh di gereja-gereja udah banyak melakukan ya, gereja Katolik juga itu ada membantu masyarakat, warganya, umatnya apa? Dengan program ASA, ayo sekolah, ayo kuliah. Jadi keluarga-keluarga yang kurang mampu dibantu supaya anaknya sekolah. Keluarga-keluarga yang tidak mampu dibantu supaya anaknya kuliah. Ini yang kita butuh sekarang. Iya. Ini khotbah. Jadi orang itu tidak masuk akal sama dia khotbah pada saat perutnya Yes, kosong. lapar. Ya. Tuhan sama dia itu nggak bisa dia gambarkan itu Tuhan Iya. pada saat itu perutnya. Iya, lapar gitu. betul. Harus real ya. Ya harus real. Waduh, luar Ini biasa. tantangan kita. Ini baru sekarang loh. Gimana ke depan kita nggak tahu. Tantangannya bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat. Ya. Ya menurut saya juga kalau terlalu banyak kuantiti penduduk itu juga pengaruh dengan masalah ketahanan ekonomi, ketahanan stabilitas keamanan dan lain sebagainya. Jadi kan dengan ekonomi terganggu, anak nggak sekolah, jadinya kan pada kriminal, preman, semua kan itu ngaruh semua. Makanya sebenarnya tingkat kelahiran juga Harus sangat dibatasin. dibatasin. Iya. Dan masalahnya orang dengan menggampangkannya menikah, 7-Eleven, kan keluar terus anak-anaknya. Ya, kalau Pusing. nikah Makanya- ini kan terjadi nikah berapa kali? Iya. Juga disinilah peranan-peranan orang tua juga di dalam membesarkan anak
bagaimana mengajari anak sejak kecil itu moral yang baik dan budaya. Betul. Budaya malu, budaya takut. Iya. Kan sekarang itu berbeda. Kita dulu kalau ketemu guru aja kita ngumpet itu. Iya. Kalau sekarang gurunya pun ditantang sama dia. Sekarang menggampangkan, Pak. Anak muda aja Simon Leven tuh udah nggak malu, Pak, sekarang. Orang tuanya pun udah nggak mau didengar. Iya. Dan akhirnya kan memang nggak tahu ya Bapak Ibu. Ya, itu ini luar biasa. Karena sekarang tantangan media sosial itu begitu. Makanya kadang-kadang orang bilang, wah ini tanda-tanda akhir zaman kayak gitu kan. Coba baru-baru ini kan di Facebook tuh. Tuh, anggotanya banyak yang inces itu. Kan gila orang. Iya. Iya. Jadi justru mereka menghalalkan menikmati saudara anggota hubungan keluarga. Seksual yang sesama anggota keluarga, incest itu. Pengikutnya banyak. Memang udah dunia ini sudah edan. Sebenarnya perlu ketegasan dari negara sih untuk menindak hal-hal yang amoral tersebut sih, Pak. Kalau untuk hal seperti itu, negara kita menurut saya masih nomor 1. Oh, ya. Oke. Tapi pengaruh dari luar yang mulai melonggarkan kan, misalnya nih, kalau merujuk kepada kitab suci, ya pokoknya pernikahan laki-laki dengan perempuan. Yes. Sekarang beberapa negara melegalkan yang sejenis. Iya. Ini lama-lama terbawa pengaruh ke Betul, Indonesia. ke budaya. Jadi banyak sekali ya repot. tantangan di dalam rumah tangga. Oke, luar biasa. Yes. Saudara terkasih di dalam Kristus, kita sudah mendengar kesaksian daripada Ibu Dermawan dan Pak Bangun bahwa sebuah pernikahan yang dialami oleh Ibu sungguh tidak mudah. Mestinya pernikahan itu ada pernikahan yang boleh membangun nilai-nilai kekristenan, bisa menjadi pernikahan yang bisa menjadi berkat bagi anak-anak, bagi banyak orang, tetapi menjadi penderitaan. Dan biarlah kami lewat cerita daripada Ibu Dermawan, kita bisa belajar arti kita menjaga kesetiaan di dalam pernikahan itu sangat penting. Karena tanpa kesetiaan banyak air mata, banyak penderitaan. Dan seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan di Ibrani 13:1, peliharalah kasih persaudaraan. Dan di ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Dan saya percaya kita menikah adalah kita harus hidup setia dengan pasangan kita. Kita harus menjaga kekudusan. Bagi saudara-saudara yang mungkin hari ini sedang mengalami di mana pernikahan Anda tidak baik-baik, mungkin Anda yang sudah hatinya mencondong kepada orang lain, berbaliklah kepada pasangan kita. Belajarlah setia sampai mati, seperti apa yang diajarkan firman Tuhan. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan juga dikatakan di dalam firman Tuhan, di mana dikatakan Efesus 5 ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang celaka, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Mari kita bertobat dan kita belajar hidup setia dengan pasangan kita. Teman-teman, satu pesan yang saya dapat dari kisah Ibu Dermawan ini adalah dimana supaya kita tidak boleh memandang remeh pasangan kita ya. Tidak bisa bilang, oh dia nggak akan menggugat saya, oh dia nggak akan ngapa-ngapain saya. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana cara Tuhan akan mendidik kita yang sedang di dalam jalan kegelapan. Tapi jika misalnya bapak suaminya diizinkan Tuhan mengalami hal itu, biarlah itu untuk proses pendidikan, pendisiplinan, dan pertobatannya ya. Cara Tuhan untuk membuat orang bertobat itu pasti macam-macam. Dan juga kita harus menghargai pernikahan pastinya, dan kita tidak, sekali lagi, tidak pernah boleh meremehkan pasangan karena kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan akan lakukan untuk mendisiplinkan kita yang sedang melanggar jalan-jalan Tuhan ya. Dan juga kita juga nggak mau ya, apalagi orang Kristen, jangan meremehkan pernikahan, dan apalagi nikah siri. Sebagai orang Katolik Kristen itu kan tidak boleh itu kan. Hargai pernikahan, jangan memandang enteng pernikahan. Ya itu sih yang saya tangkap dari kisah Ibu Dermawan. Sekiranya semua teman-teman juga bisa memetik pelajaran ini untuk kita semua bangkit untuk pernikahan kita, lebih lagi menghargai pasangan dan sungguh-sungguh takut akan Tuhan.
Dan bagi teman-teman yang saat ini mungkin mengalami hal yang sama dengan Ibu Dermawan, butuh didukung di dalam doa, bisa DM kepada kami di TikTok dan Instagram Keluarga Hati Ilahi, atau juga bisa komen di kolom YouTube kami. Kami juga bisa senang membacanya untuk bisa menjadi berkat buat orang lain jika ada kesaksian ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh silakan subscribe ya, supaya bisa terus mendapatkan update dari kami. Jangan lupa tekan bel notifikasinya juga. Terima kasih untuk semua viewer, dan kami mau undur pamit. Kami mau mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah menyimak video ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Bangun. Terima kasih Bu Dermawan. Ya, terima kasih Pak. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.